semua. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan melalui pertanyaan keluarga dengan topik Kristus pokok keselamatan. Dan acara ini dapat kita lihat diikuti secara online di channel YouTube HKBP Kuala Tungkal. Untuk itu mari kita mulai persiapkan hati diri kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami telah berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun jika Tuhan tidak bersama kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu dan waktu kesesatan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya akan firman dan janji-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita membaca epistel atau pendahuluan khotbah yang diambil dari kitab Yeremia 31 dimulai dengan ayat 31 sampai dengan ayat 34. Mari kita baca dengan secara bergantian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku
untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sama-samanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Demikian akhirnya, berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah serta yang dapat memeliharanya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian bagi Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 2. Ya Allah, Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh bersekutu dalam pertanyaan keluarga. Firman-Mu yang kami dengarkan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami di dalam sukacita boleh mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita hari ini, Tuhan akan menyapa kita dalam firman-Nya yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain,
Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkizedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkizedek. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu menunggu atau menyambut hari kematian Tuhan Yesus, kita diingatkan akan seorang teladan bagi kita. Dia adalah Allah sekaligus manusia yang datang ke dunia ini, yang kita sebut, yang kita percayai, namanya adalah Yesus. Dia sungguh menjadi teladan bagi orang percaya di dalam ketaatannya, di dalam memegang teguh amanah yang diberikan oleh pengutusnya kepadanya. Diberitakan tadi bahwa Yesus itu adalah seorang yang taat, imam besar yang taat. Dia tidak memuliakan dirinya, tapi dia sungguh dimuliakan oleh yang mengutus. Ini sungguh-sungguh refleksi yang luar biasa untuk kita, di mana kecenderungan zaman sekarang ini adalah ingin memuliakan dirinya. Bahkan ada yang mencuri kemuliaan Allah. Dia menginginkan supaya dia yang dimuliakan, supaya dia yang dipuji, supaya dia yang disanjung-sanjung. Harusnya anak-anak Tuhan itu tetap teguh dengan pengutusannya, bahwa kita adalah pemegang amanah yang membawa kabar baik, yang membawa pesan Tuhan, sekalipun banyak tantangannya, sekalipun banyak ancamannya. Bahkan seperti yang diceritakan, dia walaupun dia menderita, tapi dia tetap taat dan tunduk kepada yang mengutusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kitab Ibrani mencatat bahwa keselamatan itu adalah karena iman. Itu dapat kita baca misalnya dalam Ibrani 11 ayat 1. Itu definisi iman, makna iman bagi orang Kristen. Kitab Ibrani mengingatkan bahwa dengan ketaatan Yesus kepada Tuhannya, justru itulah yang membuatnya disebut tadi menjadi pokok keselamatan. Dan dia diangkat menjadi imam besar yang dapat menyelamatkan umat manusia. Sekali lagi, perenungan kita adalah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Jika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah teladan dalam hidupku, Yesus adalah juru selamatku, tentu apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apakah itu hanya ucapan verbal semata, ucapan kata-kata semata? Hari ini kita diingatkan sosok Yesus, tipe Yesus. Ketika dia diutus, dia tidak memuliakan dirinya. Ketika dia diutus, dia bertanggung jawab penuh, memegang amanah itu, menyampaikan tugas yang disampaikan oleh pengutusnya kepada. Siapa utusan Tuhan? Utusan Tuhan itu adalah saya. Utusan Tuhan itu adalah saudara. Utusan Tuhan itu adalah para siswa. Utusan Tuhan itu adalah para guru. Utusan Tuhan itu siapapun yang mempunyai tugas sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Sesungguhnya kita adalah utusan Tuhan. Ya, siapapun, Raja Marhata pun utusan Tuhan itu, untuk membawa orang-orang Batak khususnya datang kepada Yesus.
polisi pun utusan Tuhan itu, tentara pun utusan Tuhan itu, guru pun utusan Tuhan itu, per-tiga pun utusan Tuhan itu. Utusannya untuk apa? Lagi membawa kabar baik. Membawa kabar baik. Sebagaimana Yesus yang datang ke dunia ini membawa kabar baik. Ada tantangannya? Ada. Ada tantangan. Sekali lagi kita sudah memasuki Minggu Judika. Sebentar lagi kita akan memasuki lagi Minggu Palmarum. Habis itu kita akan memasuki hari peringatan kematian Yesus. Mengingatkan kita, penderitaan tidak menjadi alasan untuk menggadaikan iman kita. Penderitaan tidak boleh menjadi alasan untuk lari dari tugas tanggung jawab kita sebagai pemegang amanah. Bagaimana Yesus yang diberitakan saat ini, imam besar kita, yang juga Allah kita, yang datang sebagai manusia, supaya bisa kita teladani. Maka tidak boleh lagi ada orang mengatakan dia kan Tuhan, dia kan Allah, tapi dia Allah yang sudah menjadi manusia, yang sama dengan kebiasaan manusia, makan, minum, menangis, dan lain-lain. Bisa dicontoh? Bisa, karena dia adalah manusia, bisa manusia yang datang dalam wujud manusia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, siapapun kita sebagai anak-anak pun di rumah, bertanggung jawablah sebagai orang Kristen, bertanggung jawablah sebagai pengikut Kristus. Tetaplah taat, menjadi siswa, menjadi murid. Dalam konteks kekerabatan kita sebagai orang Batak juga, ingat kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah, kepada Tuhan daripada manusia. Itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai buruh, jangan lakukan pekerjaan itu karena takut kepada undang-undang, bukan. Tapi katakan dalam hati, aku takut kepada Tuhan, maka aku melakukan itu. Sebagai tulang, bukan karena takut kepada siapa, sebagai amang buruh, sebagai apapun kita, ketaatan kita adalah mutlak. Karena ketaatan kepada Tuhan, maka kita melakukan itu. Itu sekali lagi kita diangkat. Kalau Yesus tadi diangkat menjadi imam besar, jaminannya luar biasa. Upahmu besar di surga bagi mereka yang taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan utus ke dunia ini sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menjadikan semua orang menjadi murid Yesus. Hari ini kami mendengarkan Yesus adalah teladan yang baik yang boleh kami teladani dalam ketaatannya kepada yang mengutusnya, yaitu Allah Bapa. Bahkan dia taat sampai mati untuk membawa keselamatan yang dari Tuhan. Kiranya dalam hidup kami sehari-hari, kehidupan Yesus dapat kami teladani, supaya kami dengan sukacita melakukan yang baik, dengan sukacita mengerjakan iman kami. Siapapun kami, apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dia
Kita bersatu dalam hati, mari kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kuasa, yang memelihara dan yang telah menyelamatkan kami di dalam diri anak Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Pada saat ini kami akan menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam masa-masa yang sulit saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati pemerintah kami, memberi mereka hikmat dan kekuatan. Bahkan di dalam masa sulit ini, biarlah mereka tetap menjadi pemerintah yang taat dan takut akan Tuhan, yang senantiasa mendengarkan Tuhan untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat. Walaupun kami sadar bahwa masa sekarang ini adalah masa sulit yang dihadapi manusia, namun kami percaya Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada setiap keluarga. Kami tahu dan kami sadar keluarga adalah lembaga yang Tuhan tetapkan di dunia ini menjadi tempat mengabarkan firman Tuhan, menjadi tempat mengajarkan pendidikan. Kiranya setiap keluarga tetap teguh di dalam panggilannya, mendengarkan suara Tuhan, menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan. Tolong Tuhan setiap keluarga, berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam aktivitas di sekolah maupun di pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena Tuhan memberkati setiap keluarga. Jika ada keluarga yang berkonflik, mempunyai masalah-masalah kehidupan, ya Tuhan tolonglah dan ingatkan mereka supaya mereka tetap taat kepada Tuhan dan tetap lebih mengutamakan Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada siapapun, sehingga keluarga yang Tuhan tetapkan itu menjadi keluarga yang tetap ada di hadapan-Mu untuk mengabarkan firman. Ya Tuhan, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah. Jika ada yang harus dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Walaupun badannya sakit, tapi biarlah mereka tetap taat dan takut kepada Tuhan, supaya mereka tidak dikalahkan oleh apapun, dikalahkan oleh cobaan apapun, tapi menjadi tetap warga jemaat-Mu yang setia dan taat kepada Tuhan, sebagaimana Yesus yang kami dengarkan saat ini. Kami berdoa pada setiap anak-anak kami, mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber hikmat. Berilah mereka hikmat, supaya mereka bertumbuh di dalam hikmat oleh Tuhan, supaya anak-anak kami generasi muda gereja tidak dapat diombang-ambingkan, digoda oleh dunia ini, tapi biarlah mereka menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan, yang Tuhan pakai sebagai pemegang amanah-Mu, mengabarkan Injil-Mu dimanapun. Kami berdoa juga untuk gereja, secara khusus AKBP. Kiranya Tuhan melindungi gereja ini yang Tuhan tetapkan di dunia ini. Berkatilah setiap pelayan gereja, apapun nama-nama pelayan-pelayan di gereja, biarlah semua posisi itu menjadi kemuliaan nama Tuhan, supaya tidak seorang pun yang mencuri kemuliaan melalui pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kuala Tungkal ini, kota di mana kami tinggal.
kiranya Tuhan memberkati kota ini, memberkati dengan damai sejahtera, memberkati dengan kesehatan, berkati pemerintah kami di kabupaten ini, di kota ini. Jikalau kota ini sejahtera, kami juga akan sejahtera. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahyan. persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin.